Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fritz Ivan Sinaga dan saya dari kelas 12 MIPA 1 dan pada video kali ini saya akan membahas satu materi fisika pada kelas 12 yang ada pada semester genap yang ada pada bab 11 yang berjudul keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, dengan guru fisika saya, Pak Sauji. Nah, pada slide ini kita akan melihat daftar isi yang akan kita bahas nanti. Pada bab 11, kita akan melihat, lebih tepatnya kita akan membahas dua subbab, yaitu subbab A, sumber energi dan penggunaannya, serta yang satu lagi, subbab B, yang berjudul solusi terhadap keterbatasan energi. Oke, kita lanjut pada slide yang selanjutnya. Nah, pada slide ini kita akan melihat 11 gambar, yang dimana ke-11 gambar ini adalah beberapa jenis energi yang ada di dunia ini. Ya, kita melihat ada energi matahari, ada energi air, ada energi angin, ada energi listrik, ada energi minyak bumi, ada energi batu bara, ada energi nuklir, ada energi hidrogen, ada gas alam, ada kelapa sawit, ya, yang dimana ketika dimanfaatkan bisa menjadi biomasa, serta yang satu lagi yaitu bioetanol, ya. Nih. Oke, kita lanjut pada slide yang selanjutnya. Oke, kita masuk pada subbab A yang berjudul sumber energi dan penggunaannya. Oke, nomor 1, kelestarian sumber energi. Nah, berdasarkan kelestarian sumber energi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang terbarukan serta yang tak terbarukan. Oke, kita bahas dulu sumber energi yang terbarukan. Oke, sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperoleh ulang, cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya itu berkelanjutan. Nah, energi terbarukan dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami itu tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Nah, energi terbarukan kerap disebut juga sebagai energi yang berkelanjutan alias sustainable energy. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, contoh sumber energi terbarukan ini terdiri pada gambar yang ada di samping ini, yaitu angin, air, dan matahari, seperti itu. Oke, yang B, sumber energi tak terbarukan. Nah, sumber energi tak terbarukan ini adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya yang waktu pembentukannya itu sampai jutaan tahun. Nah, apabila sejumlah sumbernya itu digunakan terus-menerus akan habis, ya. Dan untuk mengganti sumber sejenis dengan jumlah yang sama akan membutuhkan waktu selama jutaan tahun. Nah, oleh karena itu, sumber energi ini disebut sumber energi yang tak terbarukan. Nah, di mana contoh-contohnya itu terdiri pada gambar yang samping ini, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam, seperti itu. Ya, kita pada nomor 2, yaitu penggunaan sumber energi dan dampaknya bagi lingkungan. Nah, pada Indonesia sendiri, penggunaan sumber energi serta pemanfaatannya, ya, itu tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 33 ayat 3 yang tertulis di situ bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti itu. Nah, lalu contohnya seperti apa sih penggunaan sumber energi yang ada di Indonesia itu? Lebih tepatnya pada satu dunia sih, lebih tepatnya, ya. Oke, yang pertama, bahan bakar minyak, ya. Mengisi bahan bakar minyak pada kendaraan. Nah, siapa nih yang punya mobil atau motor? Pasti kan isi BBM. Nah,
Itu adalah salah satu contoh. Itu adalah salah satu contoh dari penggunaan sumber energi. Lalu di sini kita melihat mengisi token listrik ya, menggunakan energi listrik. Dan yang satu lagi, nah, menggunakan air ya untuk cuci tangan. Ya, entah cuci tangan atau entah untuk membasuh muka karena tangannya berbentuk seperti ini ya. Nggak tahu kita, yang penting dia sedang menggunakan air seperti itu. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Tapi sebelum itu, nah, penggunaan sumber energi itu dibagi menjadi 4 sektor. Yang pertama itu sektor industri, yang kedua sektor transportasi, yang ketiga sektor rumah tangga, dan yang terakhir ialah sektor komersial. Oke, kita bahas keempat-empatnya, tapi satu persatu. Ya, sektor industri. Nah, penggunaan sumber energi dalam sektor industri itu digunakan untuk proses produksi, seperti menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan barang, memanaskan, dan mengeringkan bahan, serta mengatur suhu ruangan penyimpanan. Nah, sumber energi yang digunakan adalah batu bara, produk minyak, gas, dan biomasa. Kebutuhan listrik dipenuhi oleh PLN atau pembangkit sendiri ya, yang mana menggunakan bahan bakar minyak, gas, dan batu bara. Nah, sebagian industri seperti industri pengolahan kelapa sawit menggunakan limbah biomasa untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, contohnya terdiri pada gambar yang ada selingkar ini ya. Nah, ini adalah salah satu pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan biomasa pada kelapa sawit ya. Oke, kita lanjut pada slide yang selanjutnya. Oke, sektor transportasi. Nah, pada sektor transportasi, sumber energi yang paling besar penggunaannya itu adalah BBM tentunya. Nah, gas dan biofuel juga digunakan, tetapi dalam jumlah sangat kecil. Demikian juga dengan listrik seperti itu. Penggunaan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk itu menyebabkan peningkatan permintaan sarana transportasi dan daya beli kendaraan sehingga mengaruhi permintaan energi. Kalian bisa lihat gambar barisan mobil ini, banyak banget. Ini kalau kita curi untung berapa ya? Oke, kita lanjut pada step yang selanjutnya. Oke, sektor rumah tangga ya. Sektor rumah tangga itu memerlukan energi untuk penerangan. Ini lampu yang di atas. Lalu mendinginkan ruangan, AC atau kipas angin, lalu memasak dan menghidupkan peralatan listrik. Laptop ini. Saya di sini presentasinya pakai laptop ya. Dan di mana laptop ini menggunakan energi listrik sehingga bisa menyala. Nah, sumber energi yang digunakan itu adalah LPG, listrik, minyak tanah, dan gas. Nah, kebutuhan energi saat memasak itu dipenuhi dengan pembakaran BBM, LPG, dan gas bumi. Nah, lalu untuk menyalakan atau menghidupkan alat elektronik itu membutuhkan listrik. Nah, salah satu contohnya adalah laptop ini. Nah, di daerah yang tidak terjangkau listrik, harus menggunakan lampu minyak untuk penerangan. Nah, saya akan tanya kepada orang tua kalian atau cari di Google, seperti apa sih lampu penerangan dengan lampu minyak itu ya? Cari lampu minyak seperti itu. Dan akhirnya kita masuk pada sektor yang terakhir, yaitu sektor komersial. Nah, penggunaan energi pada sektor komersial itu meliputi hotel, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, rumah sakit, dan rumah makan. Hotel, pusat perbelanjaan, kan, rumah sakit, dan rumah makan. Oke. Sumber energi yang paling banyak yang digunakan pada sektor ini tentunya listrik. Bisa kalian lihat pada gambar ini, lampu banyak di mana-mana. Ya. Selain itu,
ada BBM, gas bumi, dan LPG seperti itu. Nah, sumber energi yang paling banyak digunakan ya tentunya listrik, ya kan, untuk pendingin ruangan, untuk penerangan, dan menyalakan alat-alat elektronik seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk pada nomor 3, yaitu pembangkitan listrik. Nah, dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia itu tidak hanya dilakukan oleh PT PLN. Penyediaan tenaga listrik itu juga dilakukan oleh pihak swasta, ya, yaitu Independent Power Producer alias IPP, lalu Private Power Utility alias PPU, yang ini, dan izin operasi alias IO non bahan bakar minyak. Nah, apa saja pembangkit listrik yang sudah dikembangkan di Indonesia? Nah, lalu bagaimanakah penerapan pembangkit tenaga listrik tersebut sehingga dapat menghasilkan listrik? Nah, sebenarnya banyak sekali jenis-jenis pembangkit listrik yang ada di dunia ini. Hanya saja, saya hanya membahas 6 dari mereka. Oke, kita masuk pada yang pertama. Ya, pembangkit listrik tenaga air atau yang kita singkat dengan PLTA. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini diperoleh dari air yang mengalir. Nah, air dihubungkan dengan kincir air atau turbin air dan generator. Nah, energi mekanik air diubah menjadi energi listrik. Lalu gerakan air akan memutar turbin, lalu kemudian memutar rotor dari generator. Dari putaran generator inilah akan menghasilkan energi listrik. Nah, contoh PLTA yang ada di Indonesia seperti PLTA Saguling dan PLTA Asahan. Nah, gambar ini ada PLTA Asahan, ya. Oke, keunggulan PLTA yaitu sumber energinya itu melimpah. Biaya pengoperasiannya rendah. Turbin-turbin dapat diberhentikan dan dioperasikan setiap saat, tidak seperti pembangkit listrik lainnya. Lalu ramah lingkungan, perawatannya mudah, dan teknologinya sederhana sehingga sesuai untuk daerah yang terpencil seperti itu. Nah, namun di balik kelebihan tersebut ya ada juga lah kelemahannya. Yang pertama, waktu persiapan proyek PLTA yang cukup lama. Lalu sangat tergantung dari kecepatan aliran air. Lalu hasil produksinya itu tidak stabil. Kenapa? Karena aliran airnya kan kadang deras, kadang enggak, seperti itu. Lalu membutuhkan tempat yang besar untuk pembuangan, seperti itu. Oke, kita lanjut pada yang kedua. Oke, pembangkit listrik tenaga gas alias yang kita singkat dengan PLTG. Nah, sistem ini menggunakan bahan bakar solar dan gas alam. Nah, komponen utama PLTG yaitu kompresor, ruang bakar, turbin gas, dan generator. Nah, prinsip kerjanya itu mula-mula dialirkan ke kompresor, ya, udara dialirkan ke kompresor, lalu tekanan udara dinaikkan, lalu dialirkan ke ruang bakar untuk dibakar bersama bahan bakar. Nah, jika menggunakan bahan bakar gas, maka bisa langsung dicampur dengan udara untuk dibakar. Jika menggunakan BBM, harus dilakukan proses pengabutan terlebih dahulu, baru dicampur dengan udara untuk dibakar. Nah, pembakaran bahan bakar dan udara akan menghasilkan gas yang bertekanan tinggi. Nah, gas yang dihasilkan itu kemudian disemprotkan ke turbin yang diubah menjadi energi gerak untuk memutar generator dan menghasilkan listrik seperti itu. Oke, kita lanjut pada yang ketiga, yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau yang kita singkat dengan PLTU. Nah, pembangkit listrik jenis ini menggunakan bahan bakar solar dan gas alam. Nah, PLTU sendiri menggunakan uap sebagai penggerak utama. Nah, uap dihasilkan dari proses pemanasan air. Energi kinetik uap digunakan untuk menggerakkan sudu-sudu turbin. Selanjutnya, poros turbin bergerak
dan akan menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik, ya. Yang dimana kelebihan PLTU adalah menghasilkan daya yang sangat besar seperti itu. Kita lanjut pada slide yang selanjutnya, yaitu pembangkit listrik tenaga gas uap alias PLTGU. Nah, PLTGU memanfaatkan energi panas yang terbuang dari hasil pembakaran pada PLTG. Nah, untuk memanaskan air pada HRSG alias yang kita sebut di sini Heat Recovery Steam Generator, ya. Setelah air dipanaskan dan HRSG, maka dihasilkan uap yang mampu menggerakkan turbin, ya. Bahan bakar yang digunakan yaitu adalah HST atau yang disebut dengan high speed diesel dan gas, ya. PLTGU menggunakan daur kombinasi sehingga dapat menambah daya listrik dan menghemat bahan bakar. Nah, penambahan daya listrik tanpa menambah bahan bakar akan menaikkan efisiensi dari 24% menjadi 42%. Nah, akan tetapi peningkatan efisiensi tergantung pada air pendingin yang digunakan PLTGU dan temperatur gas buang PLTG. Nah, semakin dingin temperatur air pendinginnya dan semakin tinggi temperatur gas buang, sehingga peningkatan efisiensi juga semakin besar seperti itu. Oke, kita lanjut pada yaitu pembangkit listrik tenaga diesel alias yang disingkat dengan PLTD. Nah, pembangkit listrik tenaga diesel menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula alias prime mover, dan yang saya lingkar ini adalah mesin PLTD seperti itu. Nah, prime mover berfungsi menghasilkan energi mekanik yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Nah, PLTD biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam jumlah beban kecil. Nah, pembangkit ini biasa digunakan pada daerah yang terpencil, pasokan listrik untuk desa, dan memasok listrik pada suatu pabrik seperti itu. Dan kita lanjut pada yang keenam, ya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang kita singkat dengan PLTP, ya. Sumber energi pembangkit listrik ini memanfaatkan panas bumi, ya. PLTP itu terdapat di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lampung, ya. Dimana kita bisa lihat pada gambar yang saya lingkar ini. Nah, Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong, ya. Geothermal Energy yang satu ini tentunya berada di Indonesia, ya. Lebih tepatnya salah satu dari PLTP yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, keunggulan PLTP ini hampir tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Meskipun panas bumi melimpah di Indonesia, tetapi penggunaannya masih minim karena beberapa alasan tertentu seperti energi panas bumi tersebut berada pada lahan konservasi, serta berbagai alasan-alasan lainnya yang tentunya dapat menghambat pembangunan PLTP di Indonesia ini. Oke, kita sudah selesai membahas subbab A. Sekarang kita masuk pada subbab B yang berjudul solusi terhadap keterbatasan energi. Nah, di sini kita disajikan 4 grafik dan kita akan bahas pada nomor 1, yaitu melakukan penghematan energi. Nah, dari grafik yang beranimasi tersebut kita melihat pada tahun 2017 grafiknya itu segini, tahun 2020 naik, tahun 2030 juga naik, lalu tahun 2040 naik, sampai tahun 2050 pun juga ikut naik. Nah, di mana kita dapat simpulkan pada grafik pertama itu penggunaan energi itu semakin banyak pada setiap tahunnya seperti itu. Yang demikian juga yang
beranimasi tadi juga sama, ya. Lalu yang beranimasi yang seperti tadi itu juga sama, semakin naik dan naik terus. Dan yang beranimasi tadi itu pun juga sama, naik terus setiap tahunnya. Sudah fix kesimpulannya bahwa penggunaan energinya semakin banyak, ya. Maka kita harus melakukan penghematan energi, ya. Lakukan penghematan energi. Nah, bagaimana nih caranya nih? Ya, di sini saya tidak tulis semuanya, saya hanya menulis 11 cara. Sebenarnya banyak perilaku-perilaku yang dapat menghemat energi, ya. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi dan menghidupkannya kembali saat kondisi rumah sudah gelap atau hari mulai malam, seperti itu. Lalu yang kedua, mencabut steker listrik jika tidak terpakai. Soalnya nanti kan boros listrik, ya kan. Nanti tagihan listriknya mahal. Kita insahkan. Lalu yang ketiga, menggunakan transportasi umum untuk menghemat penggunaan BBM. Lalu yang keempat, berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika pergi ke tempat ini tidak terlalu jauh. Lalu yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang lebih efisien dan hemat listrik. Yang keenam, menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat tidak ada sinar matahari. Lalu yang ketujuh, mengeringkan padi dan mengawetkan makanan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. Lalu yang kedelapan, memperbanyak ventilasi udara di rumah dan di perkantoran untuk menghemat penggunaan listrik dari pendingin ruangan. Lalu yang kesembilan, membangun rumah dan kompleks perkantoran dengan desain yang mempermudah cahaya matahari masuk agar menghemat penggunaan lampu. Lalu yang kesepuluh, memanfaatkan energi alternatif, misalkan panel surya seperti itu. Dan yang kesebelas, membiasakan kegiatan hemat energi seperti itu. Apa adanya ketika kita melakukan kegiatan hemat energi itu hanya sekali saja, tapi kita tidak meneruskannya seperti itu. Biasakan kegiatan hemat energi, save energy, oke? Oke, kita lanjut pada kita masuk pada yang nomor 2, mencari dan menggunakan energi alternatif, ya. Di sini kita bisa lihat gambar biofuel, biomasa, air, angin, matahari, kincir air di tempatnya di laut, ya, di laut di tempatnya di laut. Lalu panas bumi dan nuklir. Nah, semua yang ada lebih tepatnya semua gambar yang ada pada slide ini adalah jenis-jenis energi alternatif seperti itu. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Oke, biofuel. Biofuel merupakan salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, ya. Bioetanol yang ini. Nah, lalu biodiesel yang ini. Maaf ya, ini saya tidak pakai mouse jadi lingkarannya tidak sempurna dan sangat jelek. Serta biogas, ya. Ini ada biogas, ya, yang saya lingkar warna merah ini, ya. Susah banget. Nah, yang saya lingkar ini itu adalah jenis-jenis dari biofuel, ya. Nah, bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar yang berupa alkohol yang dihasilkan dari tanaman seperti sorghum, jagung, kentang, gandum, dan tebu. Nah, lalu biodiesel. Yang ini itu adalah minyak dari tumbuhan, ya, contohnya kelapa sawit dan jarak, atau hewan yang dapat digunakan sebagai alternatif atau dicampur dengan solar, ya. Lalu biogas yang ada di bawah sini yang saya gambar pakai garis merah, ya, itu biogas
dibuat dengan membusukkan tanaman, ya, dan sampah organik. Oh, satu lagi ada yang kurang, memanfaatkan kotoran ternak. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Biomasa. Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, ya, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba, ya, dan mikroba. Contohnya itu kayu bakar, limbah pertanian, alkohol, dan sampah. Nah, biomasa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapat dari sumber alami yang dapat diperbarui tentunya. Kan biomasa ini kan tahulah ya, energi terbarukan atau energi alternatif seperti itu. Bukan atau tapi dan ya. Energi terbarukan dan energi alternatif. Dah. Energi biomasa ini bisa menjadi solusi bahan bakar yang selama ini tidak dapat diperbarui dan mencemari lingkungan hidup, serta menjadi solusi bagi pabrik-pabrik, ya, khususnya pabrik kelapa sawit, agar tagihan listrik berkurang. Setidaknya mereka bisa memanfaatkan apa yang ada pada perkebunan mereka, sehingga mereka bisa membuat biomasa, memanfaatkannya menjadi seperti energi listrik, ya kan, dan mantap. Oke, energi biomasa bisa menjadi solusi bahan bakar selama ini tidak dapat diperbarui dan mencemari lingkungan hidup, ya. Lalu biomasa ini berfungsi sebagai penyedia sumber karbon untuk energi, kan sudah aku bilang tadi, seperti itu. Bisa dimanfaatkan biomasa ini, ya kan. Contohnya ya pembangkit listrik seperti itu. Dengan energi biomasa seperti itu. Lanjut yang ketiga, panas bumi. Oke. Energi panas bumi adalah energi yang diperoleh dari panas yang keluar dari perut bumi. Nah, energi panas bumi ini juga dikenal dengan nama energi geotermal yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kata geo memiliki arti bumi, ya, bumi, dan kata thermal, ya, memiliki arti panas, ya. Jadi ketika digabungkan itu, kata geotermal itu memiliki arti panas bumi, ya. Oke. Panas dapat keluar dari celah-celah kerak bumi yang berupa uap panas seperti yang ada pada gambar yang saya lingkar ini. Yang ini ya. Iya. Lalu bagaimana itu uap panas ini terbentuk, ya? Magma memiliki suhu tinggi yang memanaskan kerak bumi. Lalu air hujan yang meresap melalui celah batuan akan dipanasi oleh kerak bumi yang mendapat panas dari magma. Nah, jika air hujan itu keluar dari kerak bumi, bentuknya berubah menjadi uap panas yang menyembur dari celah-celah batuan seperti itu. Ya, seperti itu. Lantas seperti apakah pemanfaatan energi panas bumi? Nah, pada gambar ini kita bisa melihat potensi panas bumi Indonesia sebagai negara cincin api terbesar di Pasifik. Melihat detailnya saja membuat kita bangga, ya. Dan itu memang hanya saja ya terdapat berbagai hambatan sehingga pemanfaatan panas bumi di Indonesia itu masih minim seperti itu. Lalu pada gambar yang selanjutnya kita melihat proses, lebih tepatnya skema dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Seperti itu. Oke. Salah satu pemanfaatan energi panas bumi adalah untuk menghasilkan energi listrik, ya. Untuk menghasilkan energi listrik seperti yang ada pada slide sebelumnya, ya, yang berjudul pembangkit listrik tenaga panas bumi alias PLTPB. Nah,
Pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik secara garis besar dilakukan dengan cara melihat research dari panas bumi tersebut. Apabila suatu daerah memiliki panas bumi yang mengeluarkan uap air alias steam ya, maka steam tersebut langsung dapat digunakan. Nah, steam tersebut secara langsung diarahkan menuju turbin pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Setelah selesai, steam tersebut diarahkan menuju kondenser sehingga steam tersebut terkondensasi menjadi air. Lalu air ini selanjutnya di-recycle untuk menjadi uap lagi secara alami. Namun, bila panas bumi itu penghasil air panas alias hot water, maka air panas tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi uap air alias steam ya. Proses perubahan ini membutuhkan peralatan yang disebut dengan heat exchanger ya, di mana air panas ini dialirkan menuju heat exchanger sehingga terbentuk uap air. Nah, sekitar 40% cadangan energi geothermal dunia terletak di Indonesia. Energi geothermal dunia terletak di Indonesia. 40% cadangan energi. Mantap banget. Nah, diperkirakan memiliki cadangan-cadangan energi panas bumi terbesar di dunia. Nah, cadangan energi panas bumi yang terbesar itu terletak di wilayah barat Indonesia, di mana ada permintaan energi yang paling tinggi, yaitu Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, Sulawesi Utara adalah provinsi yang paling maju dalam penggunaan geothermal untuk energi listrik, ya. Sekitar 40% dari pasokan listriknya itu didapat dari energi geothermal seperti itu. Oke, kita lanjut pada air, ya. Energi potensial yang dimiliki air, misal air terjun dan air bendungan, itu dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, ya. Seperti yang kita bahas pada slide-slide yang sebelumnya. Selain ramah lingkungan, pembangkit listrik tenaga air itu dapat dimanfaatkan bersamaan dengan irigasi pertanian, pengendalian banjir, dan budidaya ikan. Sekali lagi, irigasi pertanian, pengendalian banjir, dan budidaya ikan, seperti itu. Meskipun mendatangkan banyak manfaat, pemanfaatan air dengan membangun bendungan itu memiliki dampak lain, seperti dapat mengganggu kesetimbangan ekosistem sungai atau danau, pembangunan yang memakan biaya dan waktu yang cukup lama, dan kerusakan pada bendungan yang dapat menyebabkan resiko kecelakaan dan kerugian lain yang besar seperti itu. Oleh karena itu, perlu diperhatikan aspek-aspek kelingkungan serta keselamatan agar pemanfaatan bendungan dapat dilakukan secara maksimal seperti itu. Oke, angin. Angin terjadi setiap hari dengan kecepatan dan arah yang berbeda dalam waktu tertentu. Sebagai contoh, di pantai akan mengalami perubahan arah angin pada malam hari dan siang hari. Oleh sebab itu, daerah di sekitar pantai sesuai untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan tenaga angin. Namun jika kecepatan angin tidak tetap, maka perlu dilengkapi alat pengatur tegangan, pemutus arus, dan penampung tenaga arus listrik searah. Ya, penampung tenaga listrik arus searah. Ya, maaf. Oke, lanjut matahari. Ya, energi matahari merupakan energi yang dihasilkan dari pancaran panas sinar matahari. Nah, sebagai salah satu sumber energi yang paling besar di muka bumi, sinar panas matahari mampu menunjang keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa panas matahari ini memberikan manfaat yang cukup banyak, bahkan sangat banyak, untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari, baik untuk kebutuhan jangka pendek seperti menjemur pakaian ataupun menjemur keripik ya, maupun jangka panjang sebagai salah satu energi alternatif. Contoh seperti yang ada pada gambar selingkar ini. Dan gambar apakah ini? Ya, kalau tidak tahu ya sungguh keterlaluan. Gambar ini adalah panel surya seperti itu ya. Salah satu contohnya itu adalah panel surya atau yang bisa kita sebut sebagai sel fotovoltaik ya. Panel surya digunakan untuk mengonversikan energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang diubah oleh efek fotovoltaik. Adapun kelebihan dari panel surya ialah ramah lingkungan, menghemat biaya serta mengurangi ketergantungan sehingga tidak mengandalkan PLN untuk konsumsi listrik sehari-hari. Lalu memiliki efisiensi tinggi serta masa pakainya yang bisa mencapai 20 tahun ke atas, serta tidak memerlukan bahan bakar untuk mengoperasikannya. Namun, kekurangannya ialah cuaca yang tidak pasti, ya. Seperti contohnya, kadang cerah, kadang hujan, ya kan? Kalau misalkan hujan terus dari hari ke hari, nah, tentu panel surya tidak akan berguna. Kan seperti itu. Kan seperti itu logikanya, ya. Selain itu, panel surya akan mengalami overheating, ya, apabila pemasangannya itu tidak benar. Lalu serta perancangannya yang terdiri atas beberapa bahan yang dianggap tidak ramah, seperti selenium, kadmium, silikon, dan heksafluorida, ya, sehingga ketika didaur ulang itu akan memicu kerusakan lingkungan. Nah, seperti itu kelemahan dari panel surya, ya. Bermanfaat begini kalau salah diolah seram dan malah berbahaya bagi lingkungan seperti itu. Oleh karena itu, kenapa energi itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya seperti itu, sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya seperti itu. Oke, energi kelautan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak pantai. Dari 70% wilayah Republik Indonesia itu adalah air, ya. Sehingga Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi kelautan, ya. Energi kelautan itu sendiri adalah energi yang dihasilkan dari gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam kurung samudra, ya. Energi kelautan dibagi menjadi 4, yaitu energi pasang surut air laut, energi gelombang laut, energi arus laut, dan energi panas laut. Nah, penjelasannya terdiri dari sebagai berikut. Energi pasang surut air laut. Energi pasang surut atau tidal energy merupakan sumber energi terbarukan yang mengubah energi yang terbentuk dari pergerakan naik turunnya pasang surut air laut menjadi energi atau listrik yang dapat digunakan. Energi pasang surut itu didapatkan dengan menggunakan berbagai teknologi seperti tidal barrage, tidal fences, dan tidal turbines. Adapun kelebihannya ialah mudah diprediksi pasang surutnya, ramah polusi, mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar, serta tahan lama, bahkan bisa mencapai 100 tahun alias 1 abad. Namun, kelemahannya ialah biaya pembangunannya mahal, serta berdampak negatif bagi ekosistem yang berada pada sekitar pembangkit listrik tenaga pasang surut alias yang kita singkat dengan PLTPS dengan catatan S-nya kecil, ya, bukan kapital. Seperti itu. Kita lanjut pada energi arus laut. Energi arus laut. Pada dasarnya itu arus laut merupakan gerakan horizontal massa air laut. Sehingga arus laut memiliki energi kinetik yang dapat digunakan sebagai tenaga penggerak rotor atau turbin pembangkit listrik seperti yang ada pada yang saya lingkar ini. Ya. Seperti ini.
Lalu selain itu juga, arus laut ini juga menarik untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik karena sifat yang relatif stabil, periodik, dan dapat diprediksi pola atau karakteristiknya. Seperti itu. Pengembangan teknologi ekstraksi energi arus laut lazimnya dilakukan dengan mengadopsi prinsip teknologi energi angin yang telah lebih dulu berkembang, yaitu dengan mengubah energi kinetik arus laut menjadi energi rotasi dan energi listrik. Nah, daya yang dihasilkan oleh turbin arus laut itu jauh lebih besar daripada daya yang dihasilkan oleh turbin angin, karena rapat massa air laut itu hampir 800 kali rapatnya ketimbang dengan massa udara. Kapasitas daya yang dihasilkan itu dapat dihitung dengan pendekatan matematis yang memformulasikan daya yang melewati suatu permukaan atau luasan. Ya. Kalau lebih lanjut ya, silakan cari di Google atau kuliah seperti itu. Oke, yang ketiga, energi gelombang atau ombak laut. Energi gelombang laut merupakan sebuah bentuk pemanfaatan sumber energi dari alam, yaitu gerakan laut atau ombak secara vertikal maupun horizontal. Pada dasarnya, gelombang dibangkitkan oleh gangguan angin yang berhembus di atas permukaan laut. Seperti contoh, kalian ambil gayung, isi dengan air penuh, kalian tiup, maka timbullah gerakan gelombang air seperti itu. Energi gelombang laut itu adalah energi yang terbarukan yang bersumber dari gelombang laut yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Ya, energi listrik dihasilkan dengan memanfaatkan gerakan naik turunnya dari ombak laut. Untuk menghasilkan energi listrik, platform yang biasa digunakan untuk mengubah energi ombak menjadi energi listrik itu adalah turbin, ya, yang saya lingkar ini. Ya. Dan atau pelampung yang naik dan turun. Yang ini. Oke, yang saya lingkar ini. Astalah, biarkan saja. Turbin atau pelampung yang naik turun ini digerakkan langsung oleh ombak laut, ya. Lantas memutar generator sehingga menghasilkan listrik seperti itu. Nah, namun pembangkitan energi listrik juga dapat dihasilkan dengan memanfaatkan perubahan tekanan udara pada ruang yang menangkap ombak laut. Tekanan udara inilah yang kemudian itu memutar turbin, ya, dan menggerakkan generator hingga akhirnya itu menghasilkan listrik. Seperti itu. Wilayah yang memiliki potensi terbesar untuk mengembangkan energi gelombang laut itu biasanya memiliki kecepatan angin yang tinggi, seperti itu. Kelebihannya ialah memiliki densitas energi yang besar, penjalaran gelombang sangat konsisten dan kontinu sehingga dapat diprediksi sebelumnya, serta dampak negatif lingkungan yang dihasilkan itu sangat kecil. Nah, adapun kelemahannya ialah gelombang pada setiap daerah itu tidaklah sama. Seperti itu. Lanjut yang terakhir, yang keempat, yaitu energi panas laut atau konversi energi thermal lautan, yang dimana bahasa Inggrisnya ialah Ocean Thermal Energy Conversion, ya. Ocean Thermal Energy Conversion atau yang disingkat dengan OTEC. Nah, OTEC adalah metode untuk menghasilkan energi listrik menggunakan perbedaan temperatur yang berada di antara laut dalam, ya, di antara laut dalam dan perairan dekat permukaan untuk menjalankan mesin kalor. Nah, selain menghasilkan listrik, pemanfaatan energi panas laut juga menghasilkan beberapa produk, yaitu lithium, hidrogen, air mineral, pengembangan aquaculture, hingga potable water. Seperti pada umumnya pada mesin kalor,
efisiensi dan energi terbesar dihasilkan oleh perbedaan temperatur yang paling besar. Perbedaan temperatur antara laut dalam dan perairan permukaan itu umumnya semakin besar jika semakin dekat ke ekuator. Pada awalnya, tantangan perancangan OTEC adalah untuk menghasilkan energi yang sebesar-besarnya secara efisien dengan perbedaan temperatur yang sekecil-kecil. Perbedaan temperatur ini menyimpan banyak energi matahari yang berpotensial bagi umat manusia untuk dipergunakan. Jika hal ini bisa dilakukan dengan cost efektif dan dalam skala yang besar, OTEC mampu menyediakan sumber energi terbarukan yang diperlukan untuk menutupi berbagai masalah energi. Konsep mesin kalor adalah umum pada termodinamika, dan banyak energi yang berada di sekitar manusia dihasilkan oleh konsep ini. Mesin kalor adalah alat termodinamika yang diletakkan di antara reservoir temperatur tinggi dan reservoir temperatur rendah. Mohon maaf tadi itu suara motor yang lewat cukup berisik, mohon maaf. Ketika kalor mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah, alat tersebut mengubah sebagian kalor menjadi kerja. Prinsip ini digunakan pada mesin uap dan mesin pembakaran dalam. Sedangkan pada api pendingin, konsep tersebut dibalik. Dibandingkan dengan menggunakan energi hasil pembakaran bahan bakar, energi yang dihasilkan OTEC didapat dengan memanfaatkan perbedaan temperatur lautan disebabkan oleh pemanasan oleh matahari. Oke. Siklus kalor yang sesuai dengan OTEC adalah siklus Rankine menggunakan turbin bertekanan rendah. Sistem dapat berupa siklus tertutup ataupun terbuka ataupun hybrid. Siklus tertutup menggunakan cairan khusus yang umumnya bekerja sebagai refrigeran, misalnya amonia. Siklus terbuka menggunakan air yang dipanaskan sehingga cairan yang bekerja di dalam siklusnya. Kita bahas satu-satu mengenai siklus terbuka, tertutup, dan hybrid ini. Oke, siklus tertutup. Seperti inilah siklus tertutup. Pada gambar ini. Padahal ini satu-satunya gambar loh. Mohon maaf saya salah lingkar karena sekali lagi saya tidak pakai mouse. Oke. Siklus tertutup menggunakan fluida dengan titik didih rendah, misalnya amonia, untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Air hangat di permukaan dipompa ke penukar panas di mana fluida bertitik didih rendah itu dididihkan. Fluida yang mengalami perubahan wujud itu menjadi uap akan mengalami peningkatan tekanan. Uap bertekanan tinggi ini lalu dialirkan ke turbin untuk menghasilkan listrik. Uap tersebut lalu didinginkan kembali dengan air dingin. Uap tersebut lalu didinginkan kembali dengan air dingin dari laut dalam dan mengembun seperti itu. Lalu fluida kembali melakukan siklusnya seperti itu. Lanjut yang kedua yaitu siklus terbuka. Seperti yang ada pada gambar di samping. Siklus terbuka menggunakan air laut untuk menghasilkan listrik. Air laut yang hangat dimasukkan ke dalam tangki bertekanan rendah sehingga menguap. Lalu uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin. Air laut yang menguap meninggalkan mineral laut seperti garam dan lain sebagainya, sehingga bermanfaat untuk menghasilkan air tawar untuk diminum dan irigasi seperti itu. Lanjut yang terakhir yaitu siklus hybrid atau siklus campuran. Siklus hybrid ini menggunakan keunggulan sistem siklus terbuka dan tertutup. Siklus hybrid menggunakan air laut yang diletakkan di tangki bertekanan rendah
untuk dijadikan uap. Lalu uap tersebut digunakan untuk menguapkan fluida bertitik didih rendah, alias amonia atau yang lainnya. Lalu uap air laut tersebut lalu dikondensasikan untuk menghasilkan air tawar desalinasi. Yang dimana desalinasi ini adalah proses untuk menghilangkan kadar garam berlebih dalam air dengan tujuan untuk menghasilkan air yang dapat dikonsumsi oleh manusia, hewan, hingga tumbuhan. Biasanya proses desalinasi juga bisa menghasilkan garam dapur seperti itu. Oke, kita lanjut pada yang terakhir, yaitu nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Nah, energi nuklir dihasilkan dari sumber energi rendah karbon, murah, dan aman untuk dimanfaatkan. Bahan baku yang digunakan berupa uranium dan plutonium. Nah, makanya kenapa ada meme bom atom uranium, ya kan, seperti itu. Pemanfaatan energi nuklir telah diusahakan oleh para ilmuwan sejak awal abad ke-19 Masehi melalui penggunaan reaktor nuklir. Nah, energi nuklir itu dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan detektor. Pembangkitan energi listrik memanfaatkan reaksi berantai yang terjadi di dalam reaktor nuklir. Biaya pembangkitan daya listrik dengan menggunakan energi nuklir itu lebih murah dibandingkan dengan energi lainnya. Selain itu, energi nuklir dapat mengatasi krisis energi karena energi yang dihasilkan hampir dimanfaatkan seluruhnya. Namun, limbah dari nuklir sendiri itu sangatlah berbahaya bagi lingkungan karena terdiri dari berbagai zat berbahaya sekaligus bersifat radioaktif. Dan silakan kalian cari di Google peristiwa-peristiwa yang dimana reaktor nuklir itu bocor, ya kan, sehingga merusak lingkungan sekitar seperti itu. Bahkan ada yang sampai mengalir limbahnya pada satu kota dan kota tersebut menjadi kota mati seperti itu. Sangat menyeramkan sekali. Limbah nuklir benar-benar menyeramkan. Oke, sudah selesai pada subbab B dan kita masuk pada contoh soal dan pembahasan seperti itu. Oke, soal yang pertama. Sumber energi yang tidak menghasilkan emisi karbon dioksida ketika digunakan tetapi tidak terbarukan adalah apa? Mari kita lihat. Opsi A, panas bumi. Nah, panas bumi apakah menghasilkan emisi CO2? Ya. Minyak bumi, apalagi biomasa, sama juga. Biogas juga sama. Maka satu-satunya jawaban yang benar adalah nuklir. Mari kita lihat pada pembahasannya. Nah, minyak bumi merupakan bahan bakar yang akan mengemisikan gas karbon dioksida ketika digunakan. Biogas dan biomasa ketika diproduksi tidak menghasilkan gas karbon dioksida, tetapi ketika digunakan sebagai bahan bakar akan mengemisikan gas karbon dioksida. Lalu pada proses pengeluaran panas bumi dari dalam bumi, salah satu gas yang ikut keluar adalah gas karbon dioksida CO2. Dengan demikian, yang tidak menghasilkan emisi gas karbon dioksida adalah nuklir. Hal ini dikarenakan energi nuklir berasal dari reaksi inti atom, seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya. Oleh karena bahan bakar energi nuklir adalah uranium, yang dimana uranium itu diperoleh dari penambangan yang suatu saat akan habis,
maka energi ini termasuk energi yang maka energi ini disebut energi yang tidak terbarukan. Memang nuklir adalah energi alternatif, tapi sayangnya nuklir adalah energi yang tidak terbarukan. Seperti itu. Jadi di sini jawaban yang benar adalah nuklir, opsi E. Lanjut pada nomor 2. Berikut ini merupakan dampak dari kebergantungan terhadap bahan bakar fosil. Kecuali apa? Apakah opsi A? Emisi karbon yang tinggi. Coba kita lihat. Bahan bakar fosil, bahan bakar minyak. Kendaraan kita menggunakan bahan bakar fosil, alias BBM ya, bahan bakar minyak, sama saja bahan bakar fosil. Nah, ketika kita mengendarai motor ataupun mobil ataupun truk dan sebagainya, bahkan pesawat, bahkan roket sekalipun, apa yang keluar? Metana bisa, karbon dioksida itu keluar. Jadi apa? Emisi karbon yang tinggi masuk. Lalu emisi gas metana yang tinggi masuk juga. Lalu masalah kecukupan energi belum tentu. Lalu risiko pemanasan global masuk. Karena penyebabnya ya ialah karbon itu tadi, gas-gas karbon zat itu tadi. Ya dimana gas-gas karbon jahanam itu ya kan akan membentuk suatu lapisan yang dimana akan memantul sinar matahari yang merambat ke bumi, yang datang dari matahari ke bumi, lalu dipantulkan kembali karena lapisan tadi, ya, karena lapisan karbon dioksida tadi, sehingga tentunya akan merusak lapisan ozon dan terjadilah pemanasan global. Bumi menjadi panas dan perlahan-lahan es yang ada di kutub mencair seperti itu. Lalu yang E, meningkatnya gas rumah kaca, sama saja dengan resiko pemanasan global ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang C ya, yang ini. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Ya, bahan bakar fosil merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil, yaitu berupa minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar akan mengemisikan gas karbon dioksida sebagai gas buangnya. Karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jadi opsi A dan E dan D, A, E dan D salah ya. Begitu juga penggunaan batu bara sebagai bahan bakar akan menghasilkan gas karbon. Gas alam yang keluar bersamaan dengan penambangan minyak bumi adalah gas metana. Opsi B salah. Udah. Mau tak mau, lebih tepatnya jawabannya ialah C ya. Nah, jika tidak terbakar, gas metana akan dilepaskan ke udara. Gas alam yang keluar bersamaan dengan penambangan minyak bumi adalah gas metana. Jika tidak terbakar, gas metana akan dilepaskan ke udara. Gas metana juga merupakan salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, seperti itu. Jadi yang bukan dampak dari kebergantungan terhadap bahan bakar fosil adalah masalah kecukupan energi. Hal ini dikarenakan penggunaan bahan bakar fosil dapat memenuhi kebutuhan energi, baik sebagai bahan bakar kendaraan ataupun pembangkit tenaga listrik, setidaknya untuk saat ini, seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah C, masalah kecukupan energi. Oke, lanjut pada perhatikan tindakan-tindakan berikut. Nomor 1, mematikan lampu pada saat siang hari atau pada saat tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan kendaraan pribadi pada saat pergi ke kantor. Yang ketiga, mengadakan Earth Day pada suatu wilayah. Dan yang keempat ialah menggunakan air secara berlebihan. Tindakan-tindakan yang dapat menghemat energi adalah apakah yang A 1 dan 2, apakah yang B 2 dan 3, C 1 dan 3, D 2 dan 4, atau E 3 dan 4 ya. Saya akan pause video ini untuk menjawab.
Sudah dapat? Oke, kita lanjut pada pembahasan. Ya, kita bisa pada pembahasan ini pada nomor 1 benar, karena tindakan tersebut dapat menghemat energi listrik sekaligus menghemat biaya listrik, seperti itu. Sekaligus menghemat biaya listrik. Jadi ya, dia tidak dimarah oleh orang tuamu kan karena Anda boros listrik, ya kan. Lebih tepatnya karena Anda menghemat listrik, seperti itu. Lalu yang nomor 2 itu salah, karena menggunakan kendaraan umum atau sepeda bahkan jalan kaki lebih baik daripada menggunakan kendaraan pribadi. Lalu yang ketiga, mengadakan Earth Day pada suatu wilayah. Nah, nomor 3 tersebut benar, karena Earth Hour ini Earth Day dengan Earth Hour ini sama saja, hanya bedanya kalau Earth Hour ini 1 jam, kalau Earth Day ini 1 hari. Siapa yang berani mengadakan Earth Day ini? Siapa yang berani? Yang paling sering itu ya Earth Hour ya. Nah, karena apa Earth Hour ini? Earth Hour ini adalah sebuah gerakan global yang mengajak individu, komunitas, praktisi bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia untuk menunjukkan kepedulian dan kontribusinya terhadap upaya penanggulangan perubahan iklim secara simbolis melalui aksi mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tak digunakan ya selama 1 jam alias 60 menit. Sehingga kegiatan ini menghemat energi. Seperti itu. Secara simbolis melalui aksi mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tak digunakan selama 60 menit. Sehingga kegiatan ini menghemat energi. Lalu yang nomor 4, menggunakan air secara berlebihan. Tentu itu salah karena dapat memboros energi air serta menambah biaya air. Mohon maaf suara motornya. Nah, jadi nomor nomor yang tepat ini adalah nomor 1 dan 3 ya. Opsi yang benar adalah C di sini ya. Ya. Oke, kita lanjut pada nomor 4. Sekaligus menjadi nomor terakhir, kita bisa melihat 2 gambar yang dimana gambar yang ini itu adalah siklus terbuka ya, siklus terbuka, dan yang ini adalah siklus tertutup seperti itu. Nah, OTEC adalah istilah untuk konversi energi thermal laut menjadi energi listrik. Nah, OTEC ada 2 macam, yaitu OTEC siklus terbuka dan tertutup. Yang ini terbuka, yang ini terbuka, yang ini tertutup. Nah, lalu perbedaan keduanya itu apa? Apakah yang A, OTEC siklus terbuka menggunakan panas permukaan laut, sedangkan OTEC siklus tertutup menggunakan panas dari panas bumi yang berada di kedalaman laut? Lalu yang B, pada OTEC siklus tertutup terjadi perpindahan panas ke lingkungannya, sedangkan pada OTEC siklus terbuka tidak terjadi perpindahan panas ke lingkungannya. Silakan jawab ya. Atau yang C, pada OTEC siklus tertutup terjadi pertukaran panas, sedangkan pada OTEC siklus terbuka tidak terjadi pertukaran panas. Yang D, pada OTEC siklus tertutup panas hanya masuk ke turbin, sedangkan pada OTEC siklus terbuka panas dapat keluar masuk turbin. Atau yang E, OTEC siklus tertutup menggunakan kembali uap panas yang sudah didinginkan, sedangkan OTEC siklus terbuka melepaskan air hasil pendinginan uap ke laut. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang benar? Kalau sudah dapat jawabannya, kita lanjut pada pembahasan. Dan sebenarnya kalau kalian jeli, kalian bisa melihat langsung kedua gambar dari sistem, lebih tepatnya dari siklus terbuka dan tertutup ini. Kalian lihat pada gambarnya, kalian lihat perbedaannya. Ada yang beda, pasti ada yang beda. Dan pasti kalian sudah menemukan jawabannya. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Ya,
dari bagian otak tersebut, lebih tepatnya dari bagian otak tersebut ya, pada pada siklus tertutup dan siklus terbuka ya, terlihat perbedaan otak siklus tertutup dan terbuka. Pada otak siklus tertutup, uap yang sudah digunakan untuk memutar turbin didinginkan lalu dipanaskan kembali dengan menggunakan panas laut. Sementara untuk otak siklus terbuka, uap panas yang sudah digunakan untuk memutar turbin didinginkan dan dibuang ke laut. Nah, bisa kalian lihat pada gambarnya, di mana di sini turbinnya itu berkelanjutan, continuously, dan sementara kita lihat pada siklus yang terbuka, ini langsung dibuang begitu saja setelah digunakan, didinginkan lalu dibuang seperti itu. Nah, sebentar ya. Nah, jadi dapat diperoleh kesimpulan pada kedua bagian tersebut, yang benar perbedaannya itu ialah otak siklus tertutup menggunakan kembali uap panas yang sudah didinginkan, sedangkan pada otak siklus terbuka melepaskan air hasil pendinginan uap ke laut. Maka jawabannya adalah yang E, seperti itu. Siapa yang salah? Yang benar selamat ya. Siapa yang benar semua? Silahkan tulis di komentar. Kalau yang salah jangan berkecil hati, masih banyak soal-soal yang lainnya. Tapi saya hanya bahas 4 soal saja. Dan selesai sudah materi kita pada video ini ya, pada bab 11 yang berjudul keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, untuk kesimpulan pada materi pada bab 11 ini ya, terdapat banyak energi di sekitar kita. Berdasarkan tersedianya energi dapat dibagi menjadi 2, yaitu energi terbarukan dan yang tak terbarukan. Lalu energi digunakan pada berbagai sektor. Terdapat 4 sektor, yaitu sektor industri, sektor rumah tangga, sektor transportasi, dan sektor komersial. Karena beberapa energi ada yang tak terbarukan, maka energi terbarukan sedang dimanfaatkan agar kebutuhan manusia yang semakin bertambah bisa dipenuhi. Dan beberapa contohnya ialah PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan sebagainya. Pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga pasang surut, tenaga gelombang laut, tenaga panas air laut, banyak. Nah, dengan adanya solusi energi terbarukan ini, diharapkan energi bisa tersalurkan kepada seluruh manusia di dunia, serta menjaga kelestarian bumi dan dapat mengurangi pemanasan global serta efek rumah kaca, seperti itu. Oke, sudah selesai pembahasannya pada video ini. Saya mohon maaf, tunggu sebentar. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila saya banyak sekali salah karena penyampaian saya terbata-bata. Selain itu terdapat banyak kekurangan juga pada materi ini. Saya beribu-ribu mohon maaf. Save energy, save earth. Sekian dan terima kasih. Salam fisika. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.